Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Elsa Ovianti dengan NPM 191. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil resume saya dengan materi konsep dasar media pembelajaran. Media adalah saluran yang digunakan untuk menyampaikan informasi atau pesan. Dalam pembelajaran, media adalah saluran yang digunakan oleh guru untuk menyampaikan informasi berupa pengetahuan yang berisi fakta-fakta dan data. Dalam menyampaikan informasi, guru harus menyederhanakan materi agar dapat dipahami oleh siswa. Proses ini disebut dengan proses encoding. Lalu, proses siswa menerima informasi mengelolanya disebut dengan proses encoding. Proses timbal balik berupa respon langsung antara guru dan siswa disebut dengan proses pembelajaran. Dalam proses pembelajaran terdapat noise atau hambatan yang berupa kurangnya pemahaman guru terhadap materi, lalu ada gangguan kelas yang tidak kondusif, lalu kurangnya kesiapan siswa dalam pembelajaran, dan lain sebagainya. Seperti yang sudah saya paparkan sebelumnya, bahwa proses penyampaian informasi itu berupa pengetahuan. Maka pengetahuan adalah sekumpulan informasi yang diberi makna, sedangkan informasi adalah sekumpulan fakta-fakta yang tidak bermakna. Jadi sebuah fakta-fakta itu kalau tidak diberi makna, maka itu bukanlah sebuah pengetahuan. Proses pembelajaran adalah proses di mana seseorang jadi mengetahui sesuatu, memahami sesuatu, dan menerima sesuatu. Dan hal ini bersifat menetap. Jadi kalau misalnya dia belajar namun besoknya lupa, itu belum disebut dengan belajar. Ada 3 ranah dalam proses pembelajaran, yaitu ranah afektif, yaitu ranah sikap, ranah kognitif, ranah pengetahuan, dan ranah psikomotorik, ranah keterampilan. Nah, jadi seorang guru haruslah mampu dan memahami materi pembelajaran agar siswa dapat memperoleh hasil pembelajaran yang diinginkan dalam 3 ranah. Yang selanjutnya ada tujuan pemanfaatan media pembelajaran. Yang pertama ada memperjelas penyajian pesan agar tidak terlalu bersifat verbalitas sehingga mempermudah peserta didik dalam memahami pesan yang disampaikan. Karena peserta didik khususnya anak-anak sekolah dasar lebih menyukai pembelajaran yang bersifat kontekstual, yaitu ada benda nyatanya. Lalu yang kedua adalah mengatasi keterbatasan ruang dan daya indera. Misalnya kita ingin mengenalkan tentang bintang laut. Nah, sedangkan kita tinggalnya tidak di laut. Caranya dengan menggunakan media kita bisa membawakan bintang laut, dapat berupa bendanya atau video dan lain sebagainya. Nah, yang ketiga itu adalah menarik minat dan perhatian peserta didik dalam proses pembelajaran. Nah, yang keempat ada menimbulkan gairah dan minat belajar peserta didik. Karena kita menggunakan media yang nyata, maka peserta didik itu akan yang kayaknya seru deh gitu. Terus lalu yang kelima ada memungkinkan terjadinya interaksi yang lebih panjang, lebih langsung antara anak dengan lingkungan dan kenyataan. Karena kan setiap pembelajaran itu kan banyak ya, misalnya ada tentang tumbuhan itu warnanya apa, itu kan mungkin dibawakan yang benda langsungnya yang bisa dibawa ke kelas, jadi dia bisa berinteraksi dengan lingkungannya. Lalu yang keenam ada memungkinkan anak didik belajar sendiri-sendiri menurut kemampuan dan minatnya. Yang ketujuh ada mempersiapkan pengalaman dan perspektif antara peserta didik dalam menerima pesan. Nah, jadi misalnya kita melakukan proses inquiry, itu kan mengumpulkan jawaban-jawaban yang sekiranya
benar, lalu kita seleksi lagi mana yang benar dan mana yang salah, dan disamakan. Jadi setiap peserta didik itu memperoleh informasi yang sama, tidak berbeda-beda, tidak abstrak. Lalu ada kedudukan dan fungsi media pembelajaran. 1. Untuk menginformasikan tujuan pembelajaran. Kalau kita menggunakan media video, dengan video, misalnya video tentang siklus hewan, berarti kan tujuan pembelajaran itu untuk memahami siklus hewan. Lalu yang kedua ada memotivasi peserta didik. Yang ketiga ada menyajikan informasi. Informasinya itu berupa informasi dasar, pelengkap, atau pengayaan. Yang keempat ada menstimulasi diskusi dan interaksi peserta didik. Yang kelima ada mengarahkan aktivitas belajar peserta didik. 6. Mengontrol aktivitas peserta didik. 7. Memberikan penguatan. 8. Memberikan stimulus. 9. Melakukan penilaian. 10. Administrasi. 11. Penelitian dan pengembangan. Yang terakhir ada 9 siklus pembelajaran. Yang pertama adalah memberikan perhatian terhadap siswa. Lalu yang kedua adalah menyampaikan informasi tujuan pembelajarannya. Yang kedua adalah persepsi, maksudnya menanyakan informasi yang sudah diketahui siswa pada materi sebelumnya, lalu mempresentasikan konten atau menyampaikan materinya. Yang kelima adalah bimbingan. Yang ketujuh adalah praktek, siswa mempraktekkan informasi yang sudah diketahuinya. Yang kedua ada profit feedback, yaitu timbal balik berupa apa yang sudah dipahami siswa. Yang keempat ada access performance, yaitu access performance itu adalah mengetahui atau mencari mana yang sudah dipahami dan mana yang belum dipahami. Yang terakhir ada enhance reaction and transfer to the job. Nah, itu nggak tahu. Sekian hasil resume dari saya. Atas waktunya saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.